Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Mulyadi, salah satu mahasiswa dari SDT Wastu Kencana yang akan mencoba mempresentasikan mengenai tugas dari pengetahuan bahan, yaitu proses polimer dalam industri benang polyester. Sebagai pendahuluan, yaitu pada tahun 1928 sampai 1932, lembaga penelitian DuPont, yaitu Dr. Carothers, mempelajari kondensasi polimer, yaitu polyester. Penelitian dikembangkan lagi oleh Dr. Wainfield dan Insinyur Dixon, dan Calico Presenter Association berhasil menyusun sebuah polimer dengan titik leleh tinggi. Nah, pada tahun 1944 telah dihasilkan serat polyester yang pertama dari ICI dan Terryline. Untuk pada tahun 1945, polyester telah diproduksi secara komersial. Seperti yang kita ketahui, untuk bahan baku utama polyester yaitu PTA dan EBG melalui proses polimerisasi, kondensasi, dan monomer yang disebut DGT, diglycol terephthalate. Monomer tersebut saling berikatan sehingga membentuk rantai panjang berupa polimer polyester. Makalah yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai berikut: 1. Pengertian polimer, jenis-jenis polimer, klasifikasi polimer, kegunaan polimer, manfaat polimer. Tujuan pembuatan makalah ini yaitu untuk 1. Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya tentang proses polimerisasi. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian jenis-jenis, klasifikasi, kegunaan, dan manfaat dari polimer tersebut. Yang ketiga, tentunya untuk mengetahui proses polimer dalam industri benang polyester. Yang keempat, sebagai salah satu tugas dari mata kuliah ilmu pengetahuan bahan. Lanjut kita untuk struktur polimer. Struktur polimer dibuat dari proses polimerisasi. Metode ini merupakan pembuatan polimer sintetis dengan mengombinasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut monomer. Mengidentifikasi secara langsung menyusun polimer tersebut. Polimer merupakan molekul yang besar, maka polimer yang disajikan dalam gambar rantai. Yang terakhir, selulosa merupakan komponen utama untuk tumbuhan, yaitu senyawa organik yang kemungkinan sangat berlimpah. Manfaat polimer. Manfaat polimer plastik yaitu 1. Polietena, polipropilin, polyvinyl klorida, teflon PTE, polyvinyl asetat, polistirena, polymethyl methacrylate. Kelebihan dan kegunaan polimer polyester. Sekarang ini polyester digunakan untuk membuat botol, film, tarpaulin atau terpal, kano, tampilan kristal cair, hologram, penyaring, saput film dielektrik untuk kondensator, penyekat saput buat kabel, dan pita penyekat. Kelebihan bahan polyester dengan yang lainnya. Kain yang terbuat dari serat polyester terkenal tahan lama, lebih cepat kering, tidak mudah kusut, dan tahan terhadap bakteri pada saat dijemur, sehingga sangat sesuai jika digunakan bahan pakaian dinas maupun seragam kerja. Polyester biasanya bersifat sangat lentur, demikian juga kain polyester ini tidak mudah melar atau kendor. Pembahasan. Pengertian polimer. Polimer adalah suatu molekul raksasa yang terbentuk dari susunan ulang molekul kecil yang terikat melalui ikatan kimia, disebut polimer. Polimer modern baru-baru ini mulai berkembang pada masa revolusi industri di akhir tahun 1830-an oleh Charles Goodyear. Berhasil memproduksi sebentuk karet alami. Polimer berdasarkan sumbernya: 1. Polimer alam,
Contohnya wol, serat alam, karbohidrat, selulosa, dan lain-lain. Polimer semi sintetik, contohnya rayon, seluloid nitrat. Polimer sintetis, contohnya formaldehida. Proses polimer dalam industri benang polyester. Nah, kenapa saya mencoba untuk mengambil contoh dari judul polimer ini, yaitu proses polimer dalam industri benang polyester? Karena kita ketahui untuk industri benang polyester akhir-akhir ini semakin maju. Jadi kami akan mencoba berdasarkan mengenai polimer dalam industri benang polyester. Polyester adalah suatu kategori polimer yang mengandung gugus fungsional ester dalam rantai utamanya. Polyester adalah serat buatan yang dibuat dari PTA dan MEG dengan perbandingan tertentu melalui proses pembuatan pasta, penyaringan, pemanasan, kompresi sampai menjadi lelehan polimer yang siap dijadikan benang POY dan benang FDW ataupun chips. Kualitas polimer meliputi 1. Ada pengecekan IV yaitu kekentalan polimer, DEG kandungan etilen glikol, COH kandungan karboksil, bicolor atau warna ketampakan, as kandungan abu dari titan, dan yang terakhir melting point yaitu derajat lelehan polimer. Proses pembuatan benang polyester POY dibagi menjadi 2 teknologi, yaitu indirect system dan direct system. Indirect system adalah proses pembuatan POY dengan cara melelehkan kembali butir-butir chip polyester melalui mesin extruder sehingga menjadi lelehan polimer yang siap dipintal. Direct system adalah proses pembuatan POY dengan cara langsung menerima lelehan polimer dari disk ring reactor atau finisher yang siap untuk dipintal. Berikut keuntungan dan kerugian direct dan indirect system. Dari produksi, untuk indirect system itu skalanya kecil. Dari direct system skalanya besar. Type produksi atau tipe produksi jenis polimer. Untuk direct system, satu jenis saja, semidal atau bright. Tapi untuk indirect system bisa macam-macam. Dia bisa macam-macam, bisa memproses semidal, bright, super bright, dope dyed, dan lain-lain. Untuk kualitas sendiri, indirect system dan direct system baik, konsisten karena kontrol oleh masing-masing extruder. Kalau jelek hanya satu saja. Untuk yang direct system, konsisten baik, kalau polimer dari reaktor baik. Tapi kalau polimer dari reaktornya jelek, maka semuanya jelek. Untuk perawatan mesin, untuk indirect system mudah, extruder per extruder. Untuk direct system susah dan menyeluruh. Ini memerlukan cost budget yang tinggi. Sedangkan indirect system bisa saving budget untuk perawatan mesin karena hanya extruder per extruder. Biaya produksi untuk indirect system tinggi karena dia memerlukan satu pergantian ketika ada order atau tipe produksi yang lain, maka kita harus cepat-cepat mengganti beberapa komponen-komponen dan chip sehingga untuk biaya produksi indirect system lebih tinggi. Direct system rendah karena hanya satu jenis saja, semidal atau bright dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya seperti dijelaskan sebelumnya bahwa bahan baku pembinaan polyester adalah lelehan polimer. Pada indirect system dan polimer dapat dibuat dari pelelehan chip polyester yang telah dikeringkan melalui proses dryer dan dilewatkan ke mesin extruder. Sedangkan pada direct system, lelehan polimer didapat secara langsung dari reaktor akhir proses polimerisasi yang disebut DRR atau disk ring reactor atau finisher.
Polimer siap pakai yang ada di finisher dipompa oleh discharge pump transfer polimer ke line POY dan FDY. Lelehan polimer masuk ke cooler untuk penyesuaian temperatur yang dari finisher masih panas, yang sekitar temperatur 285 derajat sampai 292 derajat. Kemudian polimer masuk ke CVF, yaitu Continuous Polymer Filter, untuk memfilter polimer yang masih kasar, yang masih belum homogen melalui pipa 3-way valve ke buster pump untuk memompa polimer masuk ke spinning beam. Ini adalah gambar flow mesin. Yang sebelah kanan itu direct system, yang sebelah kiri indirect system. Dan di sini ada keterangannya. Nanti silakan teman-teman bisa melihat dari gambar ada identitas nomor 1 yaitu indirect system, silo penampung chip basah, 2 mesin dryer, 3 silo penampung chip kering dry chip, yang keempat mesin extruder, yang kelima pipa polimer, 6 spinning manifold, 7 spinning pump, 8 spin pack, 9 raw yard, 10 quenching chamber, 11 nozzle oil, 12 winder, mesin take up. 13 benang POW dalam troli siap dikirim. 14 DRR atau Disk Ring Reactor Finisher. Selanjutnya, polimer yang ada di spinning beam diatur pengeluarannya oleh pump discharge pump menuju ke spin pack. Dari hole spinneret tersebut keluarlah filamen atau royan. Royan yang dari hole spinneret dihembuskan udara dingin atau quenching air agar royan menjadi kaku serta kering. Kemudian royan tersebut diberi oil benang spin finish oil untuk proses selanjutnya. Dan tujuannya diberi benang itu untuk friksi supaya benang tidak panas. Yang filamen yang sudah diberi spin finish oil tersebut diturunkan ke take up melalui guide, dilewatkan ke godet roll, dan untuk digulung ke paper tube dengan mesin penggulung disebut winder. Gulungan benang tersebut disebut bobin, kemudian bobin tersebut dicek kualitinya secara visual dan properties setelah ada hasil grid dari benang tersebut, maka dilakukan pack auto atau manual. Selanjutnya transfer ke DTY atau FPG sesuai permintaan. Berikut penjelasan masing-masing proses. Wet chip adalah chip basah dengan kandungan air H2O 0,4 sampai 0,5%. Dryer, proses pengeringan chip basah dengan pemberian panas dan semburan udara sesuai dengan standar. Dry chip, chip yang sudah dikeringkan dengan proses dryer sampai kandungan oil 0,035%. Extruder adalah mesin untuk melelehkan butir-butir chip yang sudah kering dengan dipanaskan dan diputar melalui skru. Yang kelima, lelehan polimer, bahan baku pembuatan benang polyester, spinning manifold, pipa penampung lelehan polimer dengan temperatur dan pressure yang terkendali. Yang ketujuh, spinning pump, yaitu alat untuk memompa polimer dengan susunan gear-gear dan kecepatan tertentu sehingga dihasilkan monomer benang sesuai keinginan. Yang kedelapan, ada spinning pack, yaitu alat yang terdiri dari beberapa bagian filter-filter dan spinneret dibuat dengan format untuk menghasilkan jumlah filamen yang direncanakan. Contohnya ada filamen 36, ada filamen 72, ada filamen 144. Selanjutnya, royan, yaitu benang mentah polimer berbentuk gugus-gugus filamen yang baru keluar dari spinneret. Yang 10, quenching air, yaitu udara pendingin yang dihasilkan oleh AHU
air handling unit dengan pressure, temperatur, dan kecepatan tertentu sehingga proses pendinginan royan dapat sempurna. Selanjutnya ada oiling system, yaitu alat yang memberikan oil atau pelumasan pada royan sebelum digulung pada mesin winder. 12. Doving, yaitu proses pergantian penggulungan benang lama yang sudah tercapai beratnya. 13. Winding take up, alat penggulungan benang dengan kecepatan tertentu sehingga dihasilkan benang gulungan POY pada pipet tube yang sempurna. Selanjutnya, POY merupakan hasil seluruh proses yang dikemas dalam bentuk gulungan dan berat tertentu. DT atau proses dough twisting yang menghasilkan benang FOY, full oriented yarn. 16. DTY, proses tekstur yarn yang menghasilkan benang tekstur. 17. Proses pengepakan packing dengan grid-grid sesuai standar, baik benang POY, FOY, DTW maupun FDY, dan siap dikirim ke customer. 18. DRR, yaitu adalah reaktor akhir dari proses polimerisasi antara PTA dan pressure dan kecepatan sehingga dapat kestabilan flow polimer. Demikian presentasi saya untuk mata kuliah pengetahuan bahan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang membutuhkan ilmu atau tambahan sebagai referensi mengenai polimerisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat.